Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, rasyadakumullah. Tidak mati dalam keadaan musyrik. Artinya mati dalam keadaan iman. Tidak mati di dalam keadaan kafir. Tidak mati dalam keadaan fasik, munafik dan lain-lainnya. Tapi yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, wajah mereka itu nanti di akhirat dipanggang di atas bara api nar. Tuqallabu wujuhuhum. Ngapa? Jawabannya kalau saya pergunakan kata-kata Allah yarhamku yarhamka, itu karena salah memilih pemimpin. Salah memilih pemimpin, karena dia memilih pemimpin, ya otomatis akan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan dipatuhi semua perintah dan dijauhi semua larangan. Siksanya lebih berat dari siksa yang ditimpakan Allah kepada Abu Thalib, paman Rasulullah. Itu hanya kakinya yang disentuh dengan api nar dalam wujud kerikil atau telompak. Otak di dalam kepala ini mendidih. Lah kalau wajahnya dipanggang terus otaknya kaya ngopo. Kok begitu? Lagi masalah. Akibat yang ditimbulkan sebab memilih pemimpin, akibat yang ditimbulkan
mematuhi pemimpin sementara pemimpin tadi jelas-jelas menyimpang dari syariat Allah, itu dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan oleh seorang pezina dan tidak bertobat sebelum mati. Akibatnya untuk dia nih, judi ya, akibatnya untuk dia dan beberapa orang sekitarnya. Tapi kalau sudah salah patuh kepada pemimpin, padahal dia dianggap sebagai pemimpin umat, Pak Kiai mana tak? Pak Kiai mana tak? Jadi didhawuhi manut Kiai. Kalau saya sedikit menyinggung tentang negara Mesir, asosiasi pertama yang timbul di dalam benak kita, senengannya kelayakan itu piknik kan. Maka yang pertama kali diingat adalah piramida, Sphinx, pantai Laut Tengah, Alexandria. Tapi kalau seorang mukmin mendengar kata-kata Mesir, itu yang diingat adalah universitas Islam tertua sedunia yang konon didirikan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu an di saat beliau menjadi gubernur Mesir, namanya Al-Azhar University. Menteri Agama pertama Profesor Dr. Haji Muhammad ora apa-apa, ora ditakoni ning akhirat. Profesor Dr. Haji Muhammad Rosyidi. Itu lulusan sana. Mantan pimpinan umum ketua Muhammadiyah yang menggantikan Kiai Haji Waalaikumsalam Ahmad Badawi. Siapa? Semua Muhammadiyah Rana. Bapaknya namanya Kiai Haji Ahmad Basir, anaknya menjadi pimpinan Muhammadiyah Kiai Haji Azhar Basir. Itu ada di sana. Pimpinan Aisyah Profesor Dr. Taroroh Tarik, itu juga lulusan dari Al-Azhar University. Banyak. Tapi dalam kemegahan yang dibaca dari luar itu pernah terjadi suasana kelabu di Mesir. Bukan hanya kelabu, hitam kelam. Kok hitam kelam ya? Enggak gelangan.
selama 208 tahun. 208 tahun. Waalaikumsalam. Pak Parto, sehat. Mulai tahun 359 Hijriah sampai 567 Hijriah. Saya baca di dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir. Mesir itu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Pimpinannya itu orang Syiah. Syiahnya lebih apa ya? Lebih sesat dibandingkan dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu Syiah Iran hari ini yang cabangnya ada di sebelah utara. Sebelah utara Phnom Penh itu rumahnya katakan Abu Bakar sesat, Umar sesat, semua sahabat sesat. Ini faham yang dipegang itu faham Syiah Ismailiyah. Cenderung mengatakan bahwa Ali itu Tuhan. Cenderung mengatakan bahwa Ali itu titisan ya, Tuhan yang maha. Saya pilih pakai Tuhan yang maha esa, orang bener. Dua apa tadi? Dua apa? Enggak. Apa dampak negatif bukan yang ditimbulkan, yang mereka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang dilakukan oleh penguasa Syiah. Al-Azhar University tetap berdiri megah, nggak ada bangunannya yang waalaikumsalam, ada bangunannya itu. Tapi kurikulumnya dari kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah dirubah dengan kurikulum Syiah Ismailiyah. Ini yang saya belum dapatkan jawabannya. Ini ulama Azhar kok tidak reaktif kepada OPEC 19. Sudah dirubah sedemikian rupa, yang ada itu adalah Allah, yang ada itu adalah Muhammad, yang ada itu adalah diam 1000 bahasa. Bahkan salah seorang di antara penguasa mereka digelari dengan Al-Hakim bi Amrillah, orang yang memutuskan dengan semua urusan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, penerjemahan bebasnya begitu. Al-Hakim bi Amrillah diterangkan di sana. Penguasa ke-8 dari Daulah Abidiyin atau Daulah Fatimah berkuasa sejak tahun 786 Hijriah sampai tahun
411 Hijriah. Apa langkah yang menonjol yang pernah dia lakukan? Orang-orang dekat WCI dia. Kalau kamu ingin negara Mesirmu ini lebih terkenal, kamu gali secara terang-terangan kubur Muhammad mereka meyakini ya. Bahkan 2 orang yang pernah datang ke Masjid Nabawi untuk mencuri jasad Rasulullah. Waalaikumsalam. Iya. Kemarin datang nggak di Masjid Nabawi? Saya angkat cerita ini di Masjid Taqwa SMA Al-Islam. Ini orang Kristen ya, orang Kristen. Tapi saya yakin bahwa bahasa dia orang yang dikubur di sini itu jasadnya masih utuh. Untuk itu mau saya curi dan saya bawa ke negeri saya, dan setelah sampai di sana saya umumkan, nabimu jenazah wis tak tolong, mempermalukan orang Islam. Pernah dengar ini ya? Nggak perlu diulang kan? Ya. Pernah dengar tapi lupa ya kayaknya. Pernah dengar? Pernah. Coba. Beliau aja datang ke Cetara kemarin ya. Ini ada usaha 4 kali untuk mengambil jenazah Rasulullah dan dibawa pulang ke negeri mereka. Yang pernah saya ceritakan yang pertama, yang ketiga kali Sultan Nuruddin, yang menyebut Nasiruddin Zangki, penguasa di Syria. Ini menggok jauh loh ya, ngantuk saya itu apa-apa. Bermimpi dalam tidur beliau kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bermimpi ketemu Rasulullah, ya itulah beliau. Kata orang Jawa, setan tidak bisa mindo-mindo. Tidak bisa mindo-mindo. Nengon wayang neng Gatot Kaca asli dan Gatot Kaca tiruan. Itu enggak ada itu. Setan enggak bisa mindo-mindo menyerupakan diri seperti pribadi Rasulullah. Ya kalau orang ketemu dengan Rasulullah, ya itulah Rasulullah. Hanya bedanya beliau sudah meninggal dan kita ketemu di dalam mimpi. Lah kok orang tahu mimpi lah, sing mbok gagas Ronaldo. Demo pramuka apa prakerja? Anta ma'aman ahbabta ilaihi, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Bahkan dalam tidur pun ya kita ketemu dengan anak kita, ketemu dengan bapak dan ibu kita yang mungkin sudah meninggal, ketemu dengan ya pemain sepak bola yang gambarnya kita pasang di kamar kita. Ini Nuruddin Zangti.
mimpi ketemu Rasulullah intinya. Tak maca. Anjitni angkidni min hadzaini. Nurutin, selamatkan saya dan tolong saya dari dua orang laki-laki ini. Beliau terbangun ya, ambil air wudhu, kemudian sholat, dan kebiasaan beliau nggak bermimpi pun juga memanfaatkan waktu malam untuk dia mulai tak Rasulullah. Aktivitas seorang mukmin setelah sholat isya itu adalah berapa? 2. Sholat tidur, sholat tidur, sholat tidur, sholat tidur, sholat. Setelah itu tidur, setelah itu sholat. Bisa tidur dulu, kemudian sholat, tidur lagi, bisa sholat, kemudian tidur, bisa tidur, kemudian sholat sampai subuh. Sholat tidur, sholat tidur, sholat tidur. Dikurangi 1 boleh, mau tambah atau enggak. Tidur tok, bagus itu. Bar isya, ba'diyah isya, sholat witir, kesel banget. Tekora itu enggan. Witir sambil duduk, assalamualaikum, blek, tangi-tangi azan subuh pukul 04.05. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidur tok bagus, sholat tok. Juga ada contoh dari Rasulullah di malam perang Badar. Abu Bakar mencari mana Rasulullah tadi saya temani, ternyata beliau sedang sholat. Memohon kepada Allah, nyuwun menang jeng-jeng ya Allah. Bukan tanggal 9 Desember, bukan. Rasulullah nggak kenal 9 Desember. Semalam sumpah. Termasuk tanggal 27 Ramadan. Tidur, sholat, tidur tok, bagus. Sholat tok, bagus. Jadi tidur, sholat, 2 acara, dikurangi 1 boleh. Tidur tok atau sholat tok. Tapi tambah 1 nggak boleh. Bukan tidak boleh, tidak nyunang dengan sunnah Rasulullah apa itu. Ora turu, ora salah. Ngapa? Jawaban dulu. Ora dikon turu ning pengajian malah turu. Dikon turu malah nantang sekak tanggane. Malah nonton sinetron. Ini ya beberapa pengecualian ada terangan ya. Mungkin ada tamu, mungkin ada pengajian, mungkin ada rapat besok berangkat ke DPRD jam berapa, malah umum ke. Ini Nasiruddin, kok Rasulullah minta tolong sama saya? Aku tolong Nasiruddin, air wudhu, kemudian sholat, kemudian tidur lagi dalam riwayat. Ngimpi lagi, ketemu lagi dan isi impiannya itu terjadi sampai 3 kali. Akhirnya beliau panggil menteri beliau yang adalah orang soleh, namanya Jamaluddin Al-Mausuli. Kok saya mimpi seperti ini? 3, ada yang mengatakan 3 malam berturut-turut, ada yang mengatakan mimpi, bangun, sholat, tidur, mimpi lagi, sholat lagi, tidur lagi. Oh, ini
Amirul Mukminin SOS. Jenazah Rasulullah dalam keadaan bahaya. Rasulullah sudah menikmati hidup di alam kubur kok minta tolong kepada kita. Satu-satunya yang bisa kita tolong pada pribadi Rasulullah itu jenazah beliau. Waktu itu juga memerintahkan kepada menteri tadi, siapkan pasukan, raja ya tidak terlalu banyak, tapi cukup memadai menjaga keselamatan beliau dari Damaskus ke Madinah, kemudian ringkasnya sampai di Masjid Nabawi, masuk ke dalam, sholat 2 rakaat, menyuruh seluruh penduduk Madinah untuk kumpul. Tunggu duit apa? Baik yang gajinya kurang dari 5 juta, pape, terus ragu ping 3. Masih ada yang belum datang. Semuanya sudah. Amirul Mukminin. Enggak, tolong diteliti lagi, jangan-jangan masih ada 1-2 orang yang belum datang ke sini. Faqala tafakkaru wa ta'ammalu faqalu lam yabqa ahadun illa rajulaini mardibaini la yatanawalani min ahadi syai'an. Semuanya sudah ngumpul Amirul Mukminin, kecuali 2 orang pendatang dari barat, dari Eropa. Huma solihani, orang soleh. Woniyani, kaya raya. Yakfuronis sodakota alal ma'awiji, banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Fasarohosodrahu fakola alaya bihima. Ini kata orang Jawa, maknya titik terang mulai tampak. Panggil keduanya. Ini jadi tahajudnya kuat, sedekahnya kuat, jamaah di Masjid Nabawi mesti ambil shaf awal setiap pagi sebelum subuh, berziarah ke Baqi, kubur para sahabat Rasulullah. Panggil dia ke sini. Alaya bihima fa'ata bihima fara'ahuma rajulainil ladzaini asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi anjidni wa angkitni min hadaini. Begitu orang tadi didatangkan, sudah tersibak awan kelabu. Ya, orang itu yang saya lihat di dalam mimpi, ditunjuk, enggak nunjuk antum loh ya, aku enggak, supaya semuanya lihat gitu. Sing lor karo kidul kok beda lah. Pripun Pak Warto kok iku banget men to. Pripun danane? Ini siapa yang akan apa kata orang Jawa, jancuk tali wondo. Oh kidul meri, terus etan meri, ya terserah pokoknya. Paling tidak utara dan selatan itu saling bertatap muka. Wajah saya dan wajah Anda sama-sama cantik lah. Ya itu yang saya lihat di dalam mimpi.
Faqala lahumma, ini saya nggak punya niat membaca ini, malah tadi mau itu. Mau saya terangkan tentang penguasa daulah Fatimiyah Syi'iyah yang berkuasa di Mesir 208 tahun. Wah, itu udah bukan hanya merombak, ngobok-obok, menjungkir balikkan tatanan ahli sunnah wal jamaah di Mesir dengan tatanan Syiah Ismailiyah. Mudah-mudahan ada kesempatan, kalau tidak hari ini yang akan datang di awal ini. Ditanya, min aina antuma, dari mana kamu berdua? Jawabnya, min biladil maghrib, jikna hajjaini fahtarnal mujawirata min hadhil ami inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kami untuk melaksanakan haji, selama waktu haji belum datang kami berusaha untuk tinggal di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tinggalnya? Di tanah itu zona Uraning zona Oren zona disebutkan fi ribatin biqur bil hijrati syari, hujrati syari, berada dekat, berdekatan dengan kamar Rasulullah. Tentu saja di luar masjid, tapi mencari rumah yang paling dekat dengan masjid dan paling dekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Wa amsikhuma wa hadir ila mazilihima, tangkap, datangi rumahnya. Faro'a fihi malam kathiro, walam yarofi syai'an barodhalik. Jadi kepada petugas ya, tentara, datangi rumahnya, periksa ada apa di sana. Mereka dapati uang banyak dari dinar dan dirham. Para petugas tadi, para tentara, ada barang-barang mewah dan sampai kepada yang kecil dicatat dan dilaporkan. Kok nggak ada yang mencurigakan? Biar saya yang turun tangan. Biar saya yang turun tangan. Bahkan ketika Nuruddin Zangki itu ingin memaksakan diri mendatangi rumah tadi, penduduk Madinah menghalangi. Innahuma so'imanid dahr, keduanya senantiasa berpuasa setiap hari. Siang Daud lah ya. Mulazimanis sholawati fir raudhatis syarifah, senantiasa berusaha sholat mengambil tempat di raudhah. Wa ziyaratin nabiyyi ziyaratal baqi wa ziyaratin nabiyyi wa ziyaratal baqi, senantiasa menziarahi kubur Rasulullah, belum dibakari seperti sekarang. Dan karena dia akhirnya kuburan tadi dibakar, dan menziarahi baqi kulla yaumin bukratan wa ziyarata Quba kulla sabtin. Pokoknya paripurna. Amirul Mukminin, percayalah, kami yang menjadi saksi. Beliau tidak bisa menerima alasan
yang dikemukakan oleh penduduk Madinah, yang beliau pegang, mimpi saya kok terbukti sama dengan wajah dua orang ini. Wa baqiya sultan yatufu fil baiti binafsi. Enggak, saya ingin kontrol satu persatu. Ya, sudut demi sudut, bagian rumah demi bagian rumah. Fa rafa'a khusuron fil baiti faro'a sirdaban mahduron yantahi ila sobil hujur. Ada karpet tebal yang ada di sudut ruangan yang mungkin terlupakan oleh petugas yang diperintahkan. Oleh beliau dibuka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata di bawah karpet itu ada lubang. Lubang tadi dimasuki orang itu cukup. Dan ketika diperintahkan salah seorang pengikut beliau telusuri, ternyata lubang tadi menuju ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, akhirnya ngaku kami ini orang Kristen. Walang tardo angka Yahudu walan Nasoro hatta tabi'a illa tahum. Surat Al-Baqarah ayat 120. Orang Yahudi, orang Kristen tidak akan rela, tidak akan ridho, tidak akan nyenyak tidur, tidak akan enak makan sehingga kalian mengikuti agama mereka. Salah satu di antara usahanya mencuri jasad Rasulullah. Ini rencana itu sudah matang dan dilakukan secara hati-hati. Pergi ke Baqi menziarahi kubur para sahabat Rasulullah itu cuma kedok. Ngapa? Tanah bekas galian itu dikumpulkan, digawa alon-alon, digawa eneng Baqi, orang yang ngerti. Lu kok ada tanah baru enggak ini orang mati diduduk. Orang mati duduk. Kuburan diduduk tinggal orang mati diletakkan di tanah sana. Akhirnya mengaku. Apa hukumannya? Hukumannya apa? Kira-kira penggal kepala itu satimur rasul yuktal wala yustaqab. Orang yang menghina Rasul bukan hanya menghina. Bukan menghina Rasulullah di waktu hidup, bukan menghina Rasulullah di waktu mati, menghina jenazah mereka, jenazah beliau. Dalam praktek sehari-hari ya, dalam praktek sehari-hari. Duit, ada ambulan itu minggir apa? Bahkan ada jenazah yang dibawa dan Rasulullah berpapasan dengan jenazah, beliau minggir. Itu malah dicolong. Saya dengarkan berita jam 4 tadi. Salah seorang warga Sulawesi Selatan apa Sulawesi Tenggara menuntut kepada gubernur agar jenazah orang tua saya digali. Ngapa? Dipindahkan ke tempat pemakaman umum. Ngapa? Divonis corona. Tapi setelah hasil tes itu keluar negatif, gubernur menjanjikan, profesor apa namanya gubernur? Profesor ya jadi gubernur tadi. Apa ya kepengen? Dokter ya tadi lulusan apa terus tekanan pintu sampai nangis ya. Nah, tidak rela kalau orang tua saya dikubur bersama-sama orang yang terkena COVID-19 padahal tidak kena.
Selesai ya. Ada 4 kisah, bahkan yang kelima itu khusus ingin menggali jenazah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Siapa tuh? Siapa? Masa saya jawab. Siapa? Mesti si kancane wong Utara dari Fatullah. Nanti kalau ada kesempatan saya baca. Lah, Raja Syiah Mesir yang mendapatkan gelar Al-Hakim bi Amrillah itu terbujuk jenazah Muhammad itu kamu pindah ke Mesir, nanti orang akan membatalkan ziarah mereka ke Masjid Nabawi dan akan pindah ziarah ke Mesir, bukan ziarah ke kubur Fir'aun tapi ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara saya harus ingatkan semua hadis kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkenaan dengan ziarah kubur Rasulullah itu kalau tidak makdzubah maudhu'ah, kalau tidak dusta mesti palsu. Manzaro qabri wajabat lahu syafaati, barang siapa yang menziarahi kuburku dia wajib mendapatkan syafaatku. Ini palsu kata beliau. Manzaroni ba'da wafati baka'an nama zaroni fi hayati, barang siapa yang menziarahi kuburku setelah aku mati sama dengan menziarahi aku waktu hidup, itu juga palsu. Man hajja walam yazuni faqad jafani, barang siapa yang melaksanakan haji dan tidak menziarahi kuburku sungguh dia telah membenci aku. Semuanya dibenci, semuanya palsu, semuanya makdzubah maudhu'ah, dusta palsu. Tidak ada satu hadis pun yang memerintahkan kepada kita untuk ziarah kubur Rasulullah. Nah, preventifnya Sultan Nuruddin itu pagari kubur beliau bertiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, konon birrasas dengan timah atau dengan tembakau, cor-coran timah. Maka baca itu tebalnya sampai 3 meter, dalamnya sampai 7 meter. Di bom karo Amerika, bomnya mendak. Kok kaya wong ngantuk dituthuk ya mendak ya. Ini jadi mengapa kita ke Madinah Munawwarah setelah haji atau kalau sebelum haji, kalau tahun kemarin mesti ora itu ingin sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat yang termasuk Baitul Ma'mur. Itu aja ke sana. Jadi bukan berziarah kepada Rasul, ziarah ke Masjid Nabawi iya, ziarah ke Madinatul Rasul iya, tapi bukan ziarah ke kubur Rasulullah. Hari selesai. Nah, kemudian Al-Hakim bi Amrillah itu tergiur ya, perintahkan kepada salah seorang pembantunya namanya Abil Futuh, berangkat gali terang-terangan kota Madinah, kekuasaan kau, ambil jenazahnya bawa ke Mesir. Itu dalam perjalanan datang
badhe topan puting beliung lebih dahsyat dari angin baharok menjungkir balikkan unta mereka, menjungkir balikkan jasad mereka, menimbun diri mereka dengan tanah-tanah padang pasir sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Tapi yang saya tekan, ini Mesir. Ini Mesir. Ini bumi Al-Azhar. Ini gudangnya para ulama. Gudangnya para ulama. Diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa. Ya sampai tadi kurikulum dirubah sedemikian rupa. Diganti dengan kurikulum Syiah, semuanya diam. Sampai akhirnya datang Salahuddin Al-Ayyubi Al-Misri berkuasa pada tahun 567 setelah Daulah Fatimiyah itu dirobohkan sampai tahun 589 Mesir yang ini sedikit ya saya katakan Al-Hakim bi Amrillah ini bukan hanya memerintahkan mencuri kubur Rasulullah, mengaku bahwa saya Tuhan. Keturunan Fir'aun yang kedua setelah sekian ribu tahun itu ada di sana. Memerintahkan penduduk Mesir itu supaya menyembah dia. Apa gelem? Ya, jelas seorang yang Muslim, yang akidahnya benar, meskipun ilmunya pas-pasan tetap istiqomah. Tetapi mereka yang punya titel ustadz, kiai, haji, doktor, ayo kampanye Bu Ahok siap wantun pinten kiai haji pakai sorban, saya lihat itu masih kelingan terus pakai sorban, pakai jubah warnanya coklat muda. Saudara-saudara, wajib hukumnya nyoblos Ahok. Nggon putih weteng napa nggon gambare. Sehingga ketika dia menyatakan dirinya itu Tuhan, jurukam munafik, dan itu lebih berbahaya dari orang Islam yang paling bodoh tetapi iltizam dengan keislamannya. Ini yang menyebabkan 1 orang ikut dia, 2 orang, 10 dan banyak. Dan banyak. Ini suasana negara daulah Islamiyah ala Nahji Fahmi ahli sunnah wal jamaah, negara ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang sama orang Syiah itu terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya. Saya tadi ngisi pengajian itu salah seorang di antara yang mendengarkan seorang bapak yang usianya sebaya dengan saya. Dulu Jalaluddin Rahmat ketika masih menjadi anggota DPR, masih enggak sih kan? Anggota DPR di konco Jalaluddin Rahmat yang anggota DPR, dia mengatakan
Rasulullah itu pembohong, Rasulullah itu tukang sihir yang jenius. Kok ya nggak ada yang reaktif ya? Semua negatif corona. Peristiwa. Nah kalau sudah seperti itu dibiarkan, saya laut. Ya mudah-mudahan tidak. Ini Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya bisa menguasai Mesir. Setelah selanjutnya nanti bisa kembali merebut. Apa kelebihan dia Al-Ayyubi itu apa? Merebut Masjidil Aqsa Yerusalem setelah dikuasai oleh orang-orang Kristen. Dulu pernah direbut oleh tentara Umar Ibn Khattab ketika dia menjadi khulafaur, termasuk Mesir. Itu dia harus merubah dalam semua aspek kehidupan yang bukan hanya terwarnai, betul-betul akar Syiah itu betul-betul sudah mendarah mendaging di kalangan ya orang-orang awam. 200 tahun. 200 tahun lagi umur sama berapa? Akhirnya dirubah semua sampai khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu ketika doa dibaca dalam khutbah kedua harus menyebut penguasa di mana mereka tinggal. Penguasa Syiah itu. Langsung dia perintahkan kepada bawahnya, rubah khutbah Jumat, yang kita doakan bukan penguasa Syiah, karena penguasa Syiah sekarang sudah dikalahkan. Kita doakan penguasa Daulah Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad dan merubah semua pola pikir umat. Dan innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu meskipun sudah mendarah mendaging pada seseorang, begitu hati mereka itu tersentuh oleh Islam yang benar, kata peribahasa, hujan setahun dihapus, panas setahun dihapus oleh hujan. Itu Quran ya apa? Kamu tidak apa nggak? Ini bahkan penyakit ini ya, kalau saya boleh berbicara tentang sisi negatifnya ulama. Sampai sekarang nggak ada ulama yang jumlahnya mengalahkan Syekh. Tapi ketika Presiden Anwar Sadat, aku mau nipi, utur menang aku mau pegang. Memproklamirkan bahwa Mesir mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel, disponsori oleh teman paling akrab dia, Presiden Amerika. Itu jadi seandainya para ulama Azhar itu mengeluarkan komentarnya reaktif terhadap apa yang dia putuskan, paling tidak akan maju mundur. Justru yang reaktif atas perbuatan dia itu seorang prajurit Mesir bernama Mahmud Al-Istambuli. Mahmud Al-Istambuli, kira-kira setan alas. So, Israel kok didadekake kanca ketika ada parade. Kemarin di masih tarik pas bacaannya sing pondok Pak. Defile.
Anwar Sadat dengan pakaian kebesaran memperingati kemenangan mereka merebut benteng Barlek. Bajunya baru, diambil pagi-pagi dengan pesawat terbang, gun jikuk seragam sing didandake neng Paris. Anyar tenan. Saya mampu Cina nih pasar yang kecil. Dalam sikap seorang jenderal kita menerima penghormatan pasukan demi pasukan, Mahmud al-Istanbuli itu memasukkan apa namanya 40 magazen di dalam senjata. Pas berada ya sebelum berangkat ke tempat acara, pas berada di depan dia. Padahal kamera televisi Mesir sedang berada menyiarkan sosok tubuh manusia Mesir pertama Anwar Sadat. Banyak ibu-ibu yang menjerit itu melihat darah tersimbah dari tubuh Anwar Sadat. Yang reaktif itu bukan ulama tetapi justru seorang Muslim yang adalah seorang milik. Ini jadi pengaruhnya. Pengaruh penguasa kepada rakyat, yang penguasa tadi adalah orang-orang yang jelas memusuhi Islam, atau kalau tidak memusuhi Islam, tidak mau ditegakkannya syariat Islam, jauh lebih berbahaya daripada dihukumnya seorang pemabuk di dalam api neraka. Mengapa orang tidak musyrik? Mengapa orang tidak kafir? Mengapa orang tidak munafik? Kok sampai mendapatkan siksa lebih berat dari siksa yang ditimpakan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir yang bernama Abu Thalib? Akibatnya seperti itu. Di Saudi mudah-mudahan tidak berkelanjutan ya. Pangeran Muhammad bin Salman. Sekarang bioskop boleh dibuka. Anies Baswedan juga buka bioskop loh, itu yang rumah menang itu. Ini barengan terus ditutup meneh. Tapi sudah buka bioskop. Di Saudi bioskop itu masuk sesuatu yang belum pernah dilihat oleh penduduknya. Kaum wanita boleh berenang di Laut Merah. Wah, Masya Allah. Maju mundur. Orang-orang munafik menggunakan kesempatan ini untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Ada film gratis, ada. Akhirnya itu baru beberapa langkah yang belum menuju kepada langkah yang paling inti, menyentuh akidah Islam. Itu sudah seperti itu. Nah, bagaimana di negara lain? Dulu di Indonesia itu di apa itu lagunya? Nasaqom jiwa putra. Kita singgung sedikit dalam kesempatan yang akan datang, insya Allah. Ada yang ganjel, ngantuk mesti meripatnya ganjel. Silakan. Ini wis do kemudian demo loh. Demone sesuk. Nggak ada, antum nggak tanya ya? Tenane. Mati dalam keadaan
Gitu. Karena kita saat ketemu itu. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Abdullah bin Zubair bin Awam, bapaknya Abdullah bin Zubair yang ditanyakan beliau kemarin. Tolkah bin Ubaidillah itu mati di tangan tentara Ali bin Abi Thalib dengan senjatanya dalam waqi'atul Jamal. Karena tidak mau menerima kepemimpinan Ali, bukan hanya tidak mau, tidak mau mengerahkan tentara yang mungkin Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin. Kalau saya membaca ini, masya Allah, tak toto hatiku aja nangis. Putra-putra terbaik, bahkan para sahabat Rasulullah dan putra-putra beliau radhiyallahu anhu, sebagian di pihak tentara Ali jumlahnya sekitar 85.000 orang, sebagian di pihak tentara Muawiyah jumlahnya sekitar 8.000 perang. Jadi kalau dikatakan tidak patuh kepada pimpinan, Muawiyah dengan 80.000 pasukan itu berontak sama Ali. Perang iso ngantuk terus piye ya, kapan? Terjawab ya, insyaallah. Jadi seandainya itu terjadi, Abdullah bin Zubair pun dibunuh oleh tentara Muawiyah, bahkan digantung di dekat. Tapi orang mendengar kata-kata Abdullah bin Zubair tetap radhiyallahu anhu, anak pertama yang lahir dari kalangan muhajirin, dari bapaknya Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abi Bakar. Setelah mereka, kata orang Muslim, disebdake karo wong-wong Yahudi, semua orang wanita yang ikut hijrah Muhammad ke Madinah ora pakai anak. Ini masya Allah, sujud syukur betul ya mereka. Ternyata lahir Abdullah bin Zubair, lahir Hasan, lahir Husain, lahir putra-putra sahabat radhiyallahu anhu. Demikian. Ini mengapa mereka mendapatkan siksaan yang lebih pedih? Patuh kepada pimpinan seperti Syiah Fatimiyah di Mesir itu jauh lebih berbahaya dampaknya, apalagi kalau yang melakukan orang-orang yang di depannya di depan namanya ada K H U S T L C, lucu-lucu. Saya kira dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.